berjalan dan tak lelah, berlari dan tak lemah, sebab Tuhan di depan kita. Dia beri kemenangan seperti Raja Wali. Roh kita terbang tinggi, masuk dalam hadirat-Nya, dan nantikan Tuhan. Berjalan dan tak lelah, berlari dan tak lemah, sebab Tuhan di depan kita. Dia beri kemenangan seperti Raja Wali. Roh kita terbang tinggi, masuk dalam hadirat-Nya, dan nantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, di hadirat-Nya penuh sukacita, kekuatan dipulihkan. Nantikanlah Tuhan, berjalan dan tak lelah, berlari dan tak lemah, sebab Tuhan di depan kita. Dia beri kemenangan seperti Raja Wali. Roh kita terbang tinggi, masuk dalam hadirat-Nya, dan nantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, di hadirat-Nya penuh sukacita, kekuatan dipulihkan. Nantikanlah Tuhan, berjalan dan tak lelah, berlari dan tak lemah, sebab Tuhan di depan kita. Dia beri kekuatan seperti Raja Wali. Roh kita terbang tinggi, masuk dalam hadirat-Nya, dan nantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, di hadirat-Nya penuh sukacita, kekuatan dipulihkan. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, di hadirat-Nya penuh sukacita, kekuatan pulihkan. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, di hadirat-Nya penuh sukacita, kekuatan dipulihkan. Nantikanlah Tuhan.
kesetiaanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu Tuhan, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu. Shalom Pak Atta dan para sahabat yang dikasihi dalam Tuhan. Kali ini saya akan menyampaikan RSSP Modul 8 bagian E dan B yang bertema hal berdoa. Sebelumnya terima kasih Pak Atta karena saya diberi kepercayaan dalam menyampaikan topik ini. Dan saya bukan mengajar, tetapi kita sama-sama belajar ya, para sahabat. Doa itu perlu bagi kehidupan rohani kita, sebagaimana nafas bagi kehidupan kita. Kita tidak dapat hidup efektif bagi Tuhan tanpa kehidupan doa yang sehat, dan kita tentu tidak dapat menjadi efektif dalam pelayanan apapun apabila kehidupan doa kita berhenti. Doa pribadi begitu penting sehingga kita seharusnya menempatkan di baris teratas dari daftar keutamaan apapun yang kita buat. Pentingnya doa berarti hampir semua kegiatan lainnya seharusnya ditempatkan di bawah doa dalam urutan keutamaan yang kita buat. Kita bersyukur karena kita yang di grup WA TRC di bawah pembimbing rohani kita Pak Atta didisiplinkan dalam melakukan yang disebut paket aktivitas rohani atau PAR. Dan adapun PAR ini terdiri daripada komitmen diri untuk membaca Alkitab minimal 1 pasal setiap hari, komitmen diri untuk berdoa setiap pagi dan malam, dan kita di sini bersaksi bahwa oleh komitmen diri untuk melakukan PAR inilah kerohanian kita menjadi bertumbuh dan
karakter kita semakin diubahkan. Yesus sendiri menjadi teladan terbaik dan tokoh dalam pelayanan doa. Catatan Alkitab tentang hidupnya di bumi menyatakan kesetiaannya bersekutu secara pribadi dengan Bapanya. Banyak peristiwa mengisahkan bahwa Yesus menarik diri dari kegiatannya, dari kerumunan orang, dan dari murid-muridnya agar dapat meluangkan waktu dalam persekutuan doa dengan Bapanya. Kita lihat contoh ayat firman Tuhan di Lukas pasal 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dan Lukas pasal 9 ayat 18e. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Di sini saya memberikan dua contoh tokoh di Alkitab yang suka berdoa. Yang pertama, Daniel. Daniel adalah seorang pemuda Yahudi ketika ia bersama-sama Yahudi lainnya dibuang ke Babel akibat pemberontakan mereka kepada Tuhan. Namun, atas anugerah Tuhan, Daniel menjadi satu daripada 3 orang yang menjadi pejabat tertinggi di bawah Raja Darius, dan Daniel melebihi 3 pejabat tertinggi raja tersebut dan para pejabat-pejabat yang lainnya. Di pembuangan, Daniel mempraktekkan ibadah agama Yahudi yang menyembah Tuhan Allah Israel, dan hidupnya tidak bercela dalam hal apapun. Para pejabat lain menjadi iri hati kepada Daniel. Mereka mencari-cari kesalahannya, namun mereka tidak mendapati satu pun perbuatan tercela dalam diri Daniel. Karena itu mereka menghasut raja agar dikeluarkan undang-undang yang melarang siapapun yang menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia lain selain daripada Raja Darius. Tujuannya agar dapat menyerang Daniel. Ketika Daniel mendengar hal tersebut, ia berdoa kepada Allahnya. Ketika itu, 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa ia lakukan. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Contoh tokoh yang kedua yaitu Hana. Hana bukanlah seorang yang terkenal di Alkitab. Bahkan ia disinggung hanya 1 kali saja di Alkitab
berkenan dengan Tuhan Yesus yang waktu kecil dibawa ke bait suci di Yerusalem oleh orang tuanya untuk diserahkan kepada Allah seperti yang diperintahkan dalam hukum Taurat Yahudi. Hana mengucap syukur kepada Allah karena Yesus serta berbicara tentang Yesus kepada orang banyak yang menantikan kelepasan untuk Israel. Namun demikian, walau hanya sekali disinggung di Alkitab, Hana diperkenalkan begitu rinci dalam Lukas pasal 2 ayat 36 hingga 38. Dan saya akan baca di sini dalam Lukas pasal 2 ayat 36 hingga 38. Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Aser. Ia sudah lanjut umurnya, sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kita dapati di sini bahwa Hana adalah seorang pendoa, orang yang tekun berdoa. Usia lanjut tidak menghalang Hana untuk berdoa kepada Allah. Walaupun dia sudah tua, yaitu sudah berumur 84 tahun, ia tetap rajin beribadah dan berdoa. Sekarang mari kita lihat modul 08 bagian E dan B yang terambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 7. Ini bagian E. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius pasal 7 ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dan seterusnya bagian B, Matius pasal 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Markus pasal 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam modul 08 bagian E ini, saya dapat simpulkan bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 9 hingga 11. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Sementara modul 08 bagian B ini, ketika kita minta dan berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Dan mari kita lihat tokoh Alkitab yang ketika dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Pertama, Ishak. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 21. Ishak adalah anak Abraham. Ishak adalah anak perjanjian Allah kepada Abraham yang lahir setelah kedua orang tuanya sudah sangat tua. Ketika Ishak menikah, beberapa lama ia tidak mempunyai anak karena istrinya Ribka mandul. Oleh karena itu, Ishak berdoa untuk Ribka dan Allah mengabulkan doanya tersebut, sehingga mereka mempunyai anak, yaitu Yakub dan Esau, anak kembar. Dikatakan dalam Alkitab bahwa Ishak menikah pada usia 40 tahun dalam Kejadian 25 ayat 20. Dan ketika anaknya lahir, ia berumur 60 tahun. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Kejadian pasal 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Hal ini berarti bahwa ia bersama istrinya menunggu selama 20 tahun baru mempunyai anak. Kadang ada doa kita yang cepat dijawab Tuhan dan ada yang lambat. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita, tetapi Tuhan pasti meresponi setiap doa-doa yang kita panjatkan. Dan saya sebenarnya ada doa yang Tuhan belum jawab, dan sudah 10 tahun saya doakan tentang hal ini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa saya ini sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Kalau ada doa kita yang belum dijawab atau diresponi oleh Tuhan, jangan kita kecewa, jangan kita bersungut-sungut, apalagi menjauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap bertekun untuk mendoakannya, seperti halnya dengan Ishak. 20 tahun lamanya mereka menunggu, baru mereka mempunyai cahaya mata. Ada orang Kristen yang doanya tidak dikabul Tuhan, selain ada penghalang dalam doa. Tetapi bisa juga karena kedaulatan Tuhan itu sendiri. Ada rencana Tuhan yang lebih baik bagi kita. Bukan hanya kita, orang yang percaya pada zaman sekarang, tokoh-tokoh Alkitab pun ada juga doanya yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Antara tokoh Alkitab yang doanya tidak dikabulkan adalah Abraham. Tuhan memilih Abraham untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi seluruh manusia di bumi. Lewat keturunan Abrahamlah akan lahir juru selamat dunia. Kita boleh rujuk di Matius pasal 1 ayat 1 hingga 17 tentang silsilah Yesus Kristus. Tuhan berjanji bahwa istri Abraham yang sudah tua akan melahirkan anak yang kelak akan menurunkan juru selamat. Namun janji Tuhan itu
tampaknya tidak kunjung datang. Padahal Abraham sudah berusia 99 tahun dan istrinya Sarah sudah 90 tahun serta sudah mati haid. Sepertinya tidak ada harapan lagi untuk melahirkan anak dari istrinya Sarah. Karena kita semua sudah maklum bahwa wanita yang sudah menopause atau mati haid tidak akan mengandung. Karena itulah Abraham berdoa agar kiranya Ismail saja yang diberkatinya sebagai anak perjanjian. Ismail adalah anak Abraham dari budaknya Hagar. Mungkin Abraham berpikir sebentar lagi akan mati sementara anak perjanjian Tuhan tidak kunjung lahir. Kejadian pasal 17 ayat 18 hingga 19. Dan Abraham berkata kepada Allah, kiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu, Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi yang kekal untuk keturunannya. Tuhan berkata tidak. Tuhan tidak mengabulkan doa Abraham. Memang Ismail akan diberkatinya juga, tetapi perjanjiannya berlaku lewat anak kandungnya dari istri Sarah dan bukan dari Hagar. Setahun kemudian, anak yang Tuhan janjikan itu pun lahir dari rahim Sarah, sehingga janji Tuhan kepada Abraham tergenapi. Anak itu diberi nama Ishak. Jelas doa Abraham itu baik, tetapi Tuhan punya rencana lain yang jauh lebih baik baginya. Jangan kita kecewa saat doa-doa kita itu tidak dikabulkan Tuhan. Mungkin keinginan kita itu baik buat kita, tetapi Tuhan punya rencana lain yang jauh lebih baik. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seterusnya, tokoh kedua Alkitab yang doanya dijawab Tuhan ialah Hana. Hana adalah seorang wanita yang mandul, tidak mempunyai anak. Penina, madunya, istri lain dari suaminya, selalu menyakiti hatinya dari tahun ke tahun karena Hana mandul. Satu kali, Hana berdoa kepada Tuhan di rumah Allah agar dia diberi anak. Pergumulannya begitu berat, ia berdoa kepada Tuhan dengan hati pedih, dengan menangis terseduh-seduh. Ia bernazar apabila Tuhan memberikan anak kepadanya, maka ia akan memberikan anak tersebut kepada Tuhan seumur hidupnya untuk melayani Tuhan. Tuhan mengabulkan doa Hana. Ia memberikannya seorang anak, yakni Samuel, nabi pertama Israel yang mengurapi Saul, raja pertama Israel, dan Daud, raja terbesar Israel, menjadi raja. Saya akan baca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 11 hingga 12, ayat 11 dan juga ayat 20. Ayat 11, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur
tidak akan menyentuh kepalanya. Dan ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikianlah RSP modul 8 bagian E dan B saya untuk kali ini. Mohon maaf ya para sahabat di atas segala kekurangannya. Kiranya memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, besar kesetiaanmu.